Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Bu Rahmah di kelas 6. Hari ini kita akan belajar fikih materi bab 3, yaitu tentang hewan yang halal. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan yang halal. Hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam itu digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, hewan yang hidup di darat, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, kijang, kancil, dan kelinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Al-Maidah ayat 1, yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Kemudian hewan yang halal yang nomor 2 yaitu semua jenis hewan yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, angsa. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma khairu an luhumil humuril ahliyah wa adina fi luhumil khayli muttafaqun alaih. Yang artinya Jabir bin Abdillah radhiyallahu berkata, pada perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keledai peliharaan dan mengizinkan untuk makan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang nomor 3 yaitu semua daging hewan halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 115. yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Famanitturra ghaira baghi wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, siapa saja yang terpaksa atau memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas atau tidak berlebihan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian hewan yang halal berikutnya yaitu yang keempat ada bangkai ikan dan bangkai belalang, hati dan limpa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani samaka wal jaradu wa ammad damani fatihalu wal kabidu. Rawahu Ad-Daruqutni. Yang artinya, Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita makan dua macam bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Dan dua darah, yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Kemudian yang kelima yaitu semua hewan-hewan yang hidup di dalam air, baik itu air laut maupun air tawar, kecuali hewan itu beracun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian yang B yaitu hikmah dihalalkannya daging hewan. Yang pertama yaitu agar manusia taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yang kedua yaitu cinta kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, menerima dan menaati anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kesucian fisik, badan kita dan rohani. Kemudian yang C yaitu syarat dan tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, syarat-syarat penyembelihan hewan yaitu yang A, penyembelihan beragama Islam. Penyembelih beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih sesuai syariah agama Islam. Jadi orang yang menyembelih itu harus orang yang beragama Islam. Yang B yaitu hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Yang C yaitu alat penyembelihan harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian hewan tersebut dan hewannya tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Yang D yaitu tujuan penyembelihan semata-mata untuk diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tata cara penyembelihan hewan. Yang A, menggunakan pisau yang tajam. Kemudian yang B yaitu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang C, membaca basmalah saat akan menyembelih. D, menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderita hewan yang disembelih. Kemudian yang E, yaitu dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari bab 3 yaitu hewan yang halal, semoga anak-anak di rumah bisa memahami dengan baik dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini Bu Rahma ada tugas buat kalian di rumah. Ibu minta tolong dikerjakan uji kompetensi bagian 1
nomor 1 sampai nomor 10, halaman 35. Dan tulis jawabannya di buku tulis. Sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.